Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan ilmu nafi dan melindungi kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah, nikmat akses untuk mendekat, nikmat kesempatan untuk merendah, untuk sujud, untuk ruku, untuk berinteraksi dengan firman-firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, dan mempelajari sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, lalu mendekat dengan dunia para aulia, para wali-wali Allah, para ulama. Dan itulah surga dunia yang tidak bisa kita bayar dengan harta dunia, karena harta tidak bisa membeli semua hal. Ia bisa membeli tanah yang luas, tapi harta tidak bisa membeli keluasan dada dan jiwa seseorang. Harta itu bisa beli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Ada banyak orang punya uang, hadirin, tak bisa tidur. Ada teman menyampaikan testimoni beliau, saya kenal banyak orang yang mapan, dan semua yang saya kenal itu hanya bisa tidur dengan obat tidur gitu. Hanya bisa tidur dengan obat tidur. Padahal mau, padahal kasurnya udah mewah, bantalnya udah mewah, gulingnya udah mewah, hadirin, nggak bisa tidur tuh kecuali dengan obat tidur. Coba kita bandingkan dengan diri kita, hadirin sekalian, betapa mudahnya kita tidur, bahkan seringkali kebablasan. Pas khutbah Jumat tidur, hadirin, terus saking mudahnya. Padahal masuk masjid itu masih ngobrol sama temen. Itu begitu khutib masuk mulai itu bisa bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Dan nanti begitu selesai sholat Jumat segar lagi tuh, subhanallah. Tapi itu kebablasan, jangan ditiru. Tapi terkadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jarang di antara kita bisa mudah mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah itu tidur secara proporsional. Dan tidur secara proporsional itu salah satu bentuk nikmat dan lurusnya kehidupan. Sebagaimana Nabi kita SAW tidurnya proporsional. Tidur pada Isya, lalu nanti bangun di tengah malam. Jadi ini yang harus kita syukuri. Mungkin kita nggak dikasih uang yang banyak, kita nggak dikasih jabatan yang tinggi, tapi kita dikasih tidur yang nyenyak. Itu luar biasa, jadi itu luar biasa.
Sebagaimana konsep bahwa khairul ilmi ma nafa', baiknya ilmu itu yang bermanfaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan penting dan gak boleh kita remehkan hafalan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ikonnya hafalan, hadirin. Beliau bukan meremehkan hafalan, tapi beliau ingin menjelaskan inti dari dan substansi dari ilmu. Dan berbicara tentang ilmu nafi', ada keterangan menarik dari Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata beliau, al-ilmu yusabu min indil makhlukin. Ilmu itu bisa didapat dari sisi makhluk. Jadi ilmu, maksudnya ilmu secara konten, secara wawasan, secara maklumat, itu didapat dari sisi makhluk. Semua bisa dapat. Bahkan orang yang gak beriman kalau baca buku akidah bisa ngerti gitu. Boleh kalau cerdas, jenius, ngerti. Tapi kata beliau, wa naf'u la yusabu illa billah wa min indihi. Tapi ilmu yang bermanfaat atau manfaat dari ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan diraih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada. Dan ini penting, dan kita harus ngerti hal-hal seperti ini, karena masih banyak di antara kita karena baru di dunia ilmu itu berpikir belajar ilmu agama seperti belajar bidang-bidang yang lain. Dipikir kalau hanya sekedar paham selesai masalah. Enggak. Bedakan antara ilmu nafi' dengan ilmu maklumat. Enggak semua maklumat itu menjadi ilmu nafi', tapi ilmu nafi' pasti maklumatnya benar gitu. Dan jangan pernah berpikir kita bisa mendapatkan ilmu nafi' hanya dengan kecerdasan kita, kejeniusan kita, ketekunan kita, kepintaran kita. Nggak akan bisa. Ini yang saya nukilkan ucapan nama-nama besar dalam dunia ilmu, bukan newbie-newbie, bukan. Nama-nama besar. Mereka mengatakan bahwa kalau yang Anda kejar sebatas knowledge, wawasan, maklumat, konten, Anda bisa gunakan kecerdasan Anda. Tapi kalau Anda ingin ilmu Anda bermanfaat, nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak bisa kecuali dengan taufik dari Allah. Nggak bisa kecuali Anda minta kepada Allah. Lalu Anda bersikap baik dengan Allah. Anda beradab dengan Allah Ta'ala. Sehingga nanti Allah kasih manfaat dari maklumat kita itu. Itulah kenapa para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu. Karena yang Allah kasih hanya orang-orang yang beradab kepadanya. Itu hadirin. Sebagaimana kalau hadirin menguasai sebuah bidang, ilmu pamungkas kita kasih bukan hanya sebatas ke murid yang pintar, tapi murid yang paling setia sama kita, paling baik adabnya sama kita, dan seterusnya. Itu pattern di kehidupan itu demikian. Jadi kalau cuma modal ikut kajian, lalu modal kecerdasan, modal kepintaran, lalu kita suka-suka gitu, datang nggak minta pertolongan sama Allah, main datang aja di majelis atau di masjid, nggak mau diatur gitu loh, disuruh maju nggak mau gitu loh. Ini bukan menyindir hadirin, ini menyinggung. Ya, kesamaan subjek hanya sebuah kebetulan belaka, tapi betapa banyak kebetulan di dalam kehidupan yang fana ini gitu loh. Iya, bener kan ya hadirin? Ibu-ibu bener nggak, Bu? Masya Allah, enggak. Insya Allah di sana, ya, di sana. Kalau di sini enggak lah, Ibu ya, enggak beda. Ya. Coba kita tanya, Ibu kalau diminta maju atau diatur, gimana, nurut apa enggak, Bu? Masya Allah. Ibu yang di belakang, paling belakang, yang suka-suka, yang dekatnya dari itu, gimana? Kalau disuruh maju, diatur, nurut apa enggak? Hah? Oh, nggak ada yang di belakang, semua di depan. Bu, nurut nggak, Bu? Panitia dengar nggak tuh? Coba langsung dieksekusi. Oh iya. Kenapa?
Karena kalau kita nggak nurut berarti kita nggak ngerti esensi. Kita ini belajar hadirin bukan sebatas biar pinter, tapi biar nurut itu. Buat apa ya antum pinter tapi nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah. Dan arti lain dari takwa apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sinonimnya apa? Nurut gitu. Jadi kita ini ngaji, kita datang ke kajian, kita hijrah, itu merubah mentalitas. Dari yang sebelumnya mentalnya membangkang, melawan, durhaka, menjadi bermental nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada aturan selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses belajar nurut itu bukan hanya secara teori, tapi secara praktek. Di masjid, nurut aturan masjid. Di kajian, nurut aturan panitia. Di parkiran, nurut peraturan di parkiran. Gitu hadirin. Di jalanan, nurut aturan jalanan. Gitu loh. Benar nggak nih hadirin? Nah tadi kesini ada bawa SIM nggak nih? Nah ini nurut nih. Aku sih SIM. Pastilah Pak Ustadz. Masya Allah bagus. SNK doang nggak bawa? Ya hampir sama kalau begitulah. Itu poin. Jadi kita harus mulai dari sini. Nah kalau di masjid aja nggak mau nurut, ya gimana di luar masjid gitu aja udah. Jadi gimana, siap nurut kan ya hadirin? Ibu siap nurut bu? Hah? Masya Allah luar biasa. Siapa yang bilang siap tadi? Karena ada beberapa anak kecil jalan-jalan bolak-balik itu. Jadi siap bolak-balik. Jadi ya itu anak kecil ya nggak apa-apa ya. Akhirnya kita jangan seperti itu. Allah Ta'ala misal. Jadi jangan sampai kita salah tujuan dan salah arah. Ilmu itu bukan ajang jago-jagoan hadirin. Ilmu itu agar kita nurut, berubah, taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Begitu hadirin. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi ilmu nafi itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan hafalan. Walaupun pengetahuan dan hafalan sangat penting, tapi ilmu nafi adalah nurutnya dan taatnya kepada Allah. Makanya kata Muhammad bin Yusuf rahimahullah, wa manfaatul ilmi ta'atuhu. Gitu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah taat dan nurut. Nah itu ilmu nafi itu. Jadi ilmu nafi itu apa sih Pak Ustaz? Nurut gitu. Itu ilmu nafi. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala misal. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali istirahatkan Tadhkiratus Sami karena ini berkaitan dengan persiapan menuju tamu yang dinanti, yaitu bulan Ramadan. Karena jarak kita dengan Ramadan sudah sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Gak punya waktu lagi kita. Dan gak boleh ada waktu yang terbuang. Kita harus persiapan sesegera mungkin. Dan kita sudah ulang-ulang tentang pentingnya persiapan. Tentang pentingnya pendahuluan, dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita menjelaskan bahwa Sya'ban dijadikan sebagai momentum persiapan menuju Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya persiapan para qari Al-Quran. Nah, berbicara tentang persiapan, ada sebuah amalan yang sangat penting. Bahkan dinyatakan oleh banyak para ulama adalah amalan terbaik secara umum dan terbaik untuk
persiapan Ramadan. Jadi terbaik secara umum dan terbaik dalam persiapan kita menuju Ramadan. Hadirin Allah muliakan. Dan ini disebutkan secara singkat oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam Lataiful Ma'arif ketika beliau berbicara tentang bulan Sya'ban. Ketika beliau berbicara tentang bulan Sya'ban, dan beliau berbicara ketika berbicara di tengah bulan Sya'ban, bukan di awal tapi di tengah. Makanya dengan segala keterbatasan kami rasa kita perlu mengangkat masalah ini. Nah, kira-kira amalan apa itu hadirin? Amalan yang dinyatakan sebagian para ulama adalah amalan terbaik dan terbaik secara umum dan terbaik untuk persiapan diri menuju Ramadan. Hadirin, apa amalan terbaik? Puasa, Masya Allah. Apa tadi ya? Salah, tapi dapat hadiah. Yang penting berani dulu penuntut ilmu itu. Wah, untuk hadiah semua ke tangan. Atau masjid angkat tangan. Yang penting berani dulu lah hadirin. Salah paling diketawain aja. itu momok saya Pak Ustaz. Nggak apa-apa diketawain. Udah siap diketawain belum? Nah ini, Masya Allah. Tobat, salah. Dapat tadi apa? Gimana rasanya diketawain? Biasa aja itu biasa aja tuh hari ini. Siapa yang mau diketawain lagi? Ini penting loh, karena salah satu momok di kita apa? Nggak berani bicara di depan umum. Kenapa? Karena hati kita terlalu mikirin ucapan manusia. Makanya ini latihan juga. Padahal itu hal yang hendaknya kita hindari. Makanya saya pernah baca sebuah survei di luar, apa yang pernah ditakuti oleh seseorang gitu loh. Itu semuanya ada tuh, ada hantu, ada ini, ada segala macam. Tapi ternyata itu bukan nomor satu. Nomor satunya apa? Public speaking paling ditakuti. Gitu. Jadi bidang hantu untuk angker loh mas. Angker, ditakuti itu. Gak berani, subhanallah. Ada lagi nggak yang mau diketawain? Paling ujung. Yang mau diketawain. Apa? Baca apa? Ini, Masya Allah. Salah. Kasih. Gimana nih hadirin lah? Bingung nih. Gitu. Udahlah, nggak ada harapan kayaknya. Daripada waktu kita habis. Ada kata apa? Oh ya. Ini terlalu berani. Belum ditawarin udah jawab. Apa? Dapat 2 deh, biar berani. Berani. Dua apa? Kita mau ambil setengah. Oh ditambahin, Masya Allah. Bikin antum kurangin. Ya, alhamdulillah. Ya. Hadirin Allah muliakan, afdhalul a'mal dijelaskan oleh para ulama adalah salamatus sadar. Salamatus sadar. Hati atau dada yang selamat, yang bersih. Kata qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama klasik, afdhalul a'mali salamatus sudur. Sebaik-baik amal itu adalah ketika hati Anda bersih. Itu. Wah, itu. Loh, itu bukan, jadi bukan taubat Pak Ustaz. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak taubat hadirin. Bukan baca Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan banyak baca Quran. Oh, itu. Itu makom tertinggi itu, hati bersih. Dan ini persiapan yang sangat penting sebelum masuk Ramadan. Dan seringkali kita lupa. Kita sibuk persiapan teknis, tapi kita lupa membersihkan jiwa dan hati kita.
Padahal ini persiapan yang harus kita lakukan. Dan ini pesan secara tersirat dari Rasulullah SAW. Setiap kita mau masuk Ramadan, masih ingat sabda Nabi SAW dan riwayat Imam Majah yang dihasankan oleh sebagian seperti Syalbani, bahwa Allah ampuni seluruh umat atau seluruh hambanya kecuali 2 orang. Siapa 2 orang? Siapa? Terus apa lagi? Satu lupa nih. Berarti setengah. Ayo udah. Masih lah. Antum apa tadi? Siapa yang diampuni di malam ke-15? Ya itu tadi angkat tangan. Iya Ustaz. Terus apa? Jawabannya? Permusuhan dengan saudara. Terus? Ya. Berat ya? Sudah mulai agak-agak deg-degan kayaknya beliau. Ya Allah, kita kasih. Yang pertama, musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan gak diampuni sama Allah kecuali bertobat. Dan ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, berarti hatinya bersih apa tidak? Gak bersih. Yang kedua, musyahin. Dan di antara mana musyahin adalah seseorang yang memiliki kebencian dalam hatinya kepada saudaranya, permusuhan kepada saudaranya, hasad, amarah, dendam. Dan orang yang punya itu di dalam hatinya, berarti hatinya bersih apa tidak? Nggak bersih. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan hadis itu di pertengahan Sya'ban, lalu kita mendengar hadis tersebut, maka secara otomatis kita akan berusaha mendapatkan fadilah dari hadis tersebut. Dan ketika kita berusaha mendapatkan fadilah itu keutamaan hadis tersebut, maka secara otomatis apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha membersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan, khususnya syirik akbar, syirik besar. Lalu setelah syirik besar, kita berusaha membersihkan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari syirik-syirik kecil yang lain. Lalu tidak berhenti sampai di situ, kita berusaha memanfaatkan orang, kita berusaha legowo, kita berusaha melupakan luka yang diberikan oleh salah seorang dari teman kita atau mungkin pasangan kita, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melakukan hal itu semua, dan itu kita lakukan di pertengahan Sya'ban, otomatis kondisi hati kita ketika memasuki Ramadan seperti apa hadirin? Bersih. Bersih. Terlebih lagi kalau kita benar-benar paham pesan itu, maka kita akan jaga kualitas tersebut sampai di bulan Ramadan. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan maksud hadis di atas adalah hanya di malam itu aja. Gitu. Ada orang ngajak kita ribut gitu loh. Waktu itu tepatnya tanggal 13. Nah, udah, lo mau di mana, lo atur nih. Gitu. Lo tinggal kasih tau gue. Hari ini aja. Enggak bro, enggak mau. Kenapa lo takut? Enggak. 3 hari lagi aja. Gitu. Karena ada hadis Nabi SAW. Bukan itu maknanya. Tapi orang yang menjaga hatinya, hadirin. Orang yang menjaga hatinya. Makanya ini tersirat pendalilannya dalam ilmu ushul fikih secara mafhum. Karena orang yang mengamalkan atau orang yang berusaha mendapatkan fadilah itu, otomatis dia akan membersihkan hatinya. Dan ketika timingnya sangat berdekatan dengan Ramadan, maka ini mempengaruhi kondisi hatinya ketika masuki Ramadan. Berbeda dengan orang yang acuh nggak acuh dan nggak peduli dengan keutamaan tersebut. Maka bisa jadi dia masuk ke Ramadan dengan hati yang keras, yang sempit. Dan dia akan gagal di Ramadan. Kenapa dia akan gagal di Ramadan? Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang berkualitas. Karena dia tidak mungkin mengerjakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan kalau hatinya bermasalah. Dia nggak mungkin bisa puasa dengan benar
dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Kalau hatinya nggak bersih, dia nggak mungkin bisa bertahan salat tarawih. Kalau hatinya nggak bersih, dia nggak mungkin menjadi orang yang sangat dermawan di Ramadan, mengamalkan hadis Nabi SAW, karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW ada di bulan Ramadan. Kalau hatinya tidak lapang. Kenapa demikian? Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang umum, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota jasad akan baik, seluruh anggota tubuh akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Jadi ketika qalbu kita bermasalah ketika memasuki Ramadan, maka mata akan bermasalah di Ramadan. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau hati baik, mata baik. Begitu hati kita rusak, telinga kita berantakan di Ramadan, dengerin inilah, dengerin itulah, segala macam. Kalau hati kita rusak, lisan pun bermasalah di Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau hati itu rusak, lisan akan rusak. Sebaliknya, kalau hati bersih, lisan akan baik, mata akan baik, telinga akan baik. Itu hadirin. Kita nggak akan mampu bertahan di tarawih, apalagi qiyamul lail. Nggak kuat, tubuh tuh nggak mau diajak ibadah. Quran nggak akan selesai di Ramadan. Jujur aja deh hadirin sekalian, bagi kita yang tahun-tahun lalu gagal mengkhatamkan Al-Quran, emang bener karena nggak ada waktu? Enggak, karena hati hadirin, bukan karena nggak ada waktu. Waktu ada kok. Masa yang lain bisa 5 kali khatam, kita nggak berhasil. Ada teman kita 4 kali khatam, kita nggak berhasil juga. Ada teman kita lagi 3 kali khatam, nggak berhasil juga. Ya kalau teman kita 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Ya paling nggak kita kayak Imam Syafi'i lah, 2 kali khatam sehari. Aduh, berat. Dari 60 kali Pak Ustaz. Ya nggak bisa lah. Luar biasa. Ya sekali khatam lah sebulan di Ramadan. Masa nggak dapat juga? Apa yang salah itu loh? Sufidati syayatin, itu gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya gembong, syaitan dibelenggu, kecuali korin. Ada beberapa keterangan para ulama dalam masalah terbelenggunya syaitan. Terlepas mana yang rajih, tapi jelas tantangan kita di Ramadan jauh lebih ringan dibanding di luar Ramadan. Nah kalau gagal juga, masihkah kita menyalahkan waktu? Masihkah kita menyalahkan aktivitas? Masihkah kita menyalahkan kesibukan dan seterusnya? Enggak, ini bukan masalah kesibukan, ini masalah hati. Kalau nggak salah Syekh Saleh Sindir, hafizahullah ta'ala, salah satu ulama di kota Madinah, itu pernah bercerita bahwa beliau katakan, saya kenal dengan seseorang pengusaha sukses, dan beliau mengelola bisnisnya, masih mengelola bisnisnya secara langsung. Pengusaha sukses mengelola bisnisnya secara langsung. Apa yang istimewa Ustaz? Oh, berikutnya. Tapi beliau tidak melupakan Al-Quranul Karim. Tidak melupakan Al-Quran. Megang bisnis langsung dan berhasil secara dunia. Dan Syekh Rahimahullah mengatakan, sosok ini mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Jadi ketika Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari di Ramadan, itu bukan hal yang mustahil. Ini masalah hati dan keberkahan waktu. Makanya ketika kok kemarin nggak maksimal, 2 tahun lalu nggak maksimal, 3 tahun lalu persiapan aku ini udah komplit. Oke, mungkin Anda persiapan, kecuali hati Anda nggak persiapkan. Itu yang perlu kita renungkan. Teknis sudah kita siapkan ini, hati lupa kita siapkan, berantakan di Ramadan. Hati dilihat ya, amal-amalan favorit di Ramadan. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikannya kepada kita tentang puasa. Apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Apa iman dan ihtisab itu? Kalau bukan amalan hati, bukan hanya sekedar berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Tarawih, gimana caranya agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi Nabi SAW menjelaskan dengan sabdanya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qiyamul lail atau salat tarawih dengan imannya
dan ihtisab, mengharapkan pahala. Harapan itu amalan hati, hadirin. Baru dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah, Nabi SAW sebutkan amalan-amalan favorit di Ramadan bukan secara fisik semata, tapi amal ini lahir dari hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan harapan. Nah, kalau hati kita kotor, gagal kita. Lalu pencarian Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa mencari Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amalan-amalan favorit di bulan Ramadan disebutkan, dimention oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, selalu beliau kaitkan dengan kualitas hati seorang hamba tersebut. Bukan hanya sekedar barang siapa yang puasa, barang siapa yang tarawih, barang siapa yang cari Lailatul Qadar. Enggak. Imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Nah, itu poin. Jadi ketika kita masuk ke Ramadan tanpa persiapan sisi ini, oh, berarti Anda masuk ke medan perang tanpa senjata terpenting dalam medan perang itu. Nggak akan berhasil. Ini yang harus kita perkuat, hadirin sekalian. Makanya sebagian ulama klasik ketika berbicara, atau Ibnu Rajab menukilkan ketika beliau bicara tentang bulan Sya'ban, wa bihadzal khisal balagha man balag. Itu kata beliau. Dengan amalan inilah dan mentalitas inilah semua orang sukses menggapai kesuksesannya. Ini salamatus sadar, hadir. Hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari virus-virus hati, bersih dari hasad, bersih dari kesombongan, bersih dari riya, bersih dari sum'ah. Hadirin Ramadan ternyata tidak semudah dan semulus yang kita perkirakan sebelumnya. Coba kita menengok ke belakang sedikit, di tahun lalu, di 2 tahun lalu, di 3 tahun lalu, di 4 tahun lalu. Memangnya target-target kita tercapai semua? Banyak yang tidak tercapai. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal semua atau banyak motivasi sudah kita dengarkan. Cuman sebulan kok, mas. Cuman sebulan, akhi. Ayo sebulan aja. Ya sebulan, tapi nggak mudah. Syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu, tapi kalau kita masuk ke Ramadan dengan hati yang kotor, susah kita bergerak. Susah kita berjuang. Ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Banyak kita lupa. Semua persiapan kecuali hati. Padahal inilah kunci sukses semua para ulama. Wa bihadzal khisal balagha man balag. Dengan modal inilah semua orang sukses mencapai kesuksesannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Nggak bisa tanpa ini. Dan sebagaimana yang kita sampaikan, ini bukan hanya kunci sukses di Ramadan. Ini juga kunci sukses kita setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am 125, Allah katakan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.